Assalamualaikum, kembali lagi dengan Mas Bet di Jauh Waktu Jauh Mata Memandang. Dengan sahib saya ada Bagas, Katon Bagas Bagas ini. Dan dengan ini ada sobat saya nih yang datang ke home base. Ada siapa? Dadan. Yang Dadan ini Sapro. Kang Sapro yang akrab dipanggil Capung. Pasti ada filosofi nih Om Capung ya. Ini sengaja kita undang bukan jadi tamu ya, lebih kita discuss aja gitu kan ke home base kita di sini. Home base kita. Pengen amin lah ya, amin. Di Orbital Cafe ya di sini. Pengen nih ada sebuah diskusi di sini Om Capung, khususnya Om Capung nih. Iya. Sama Kang Dadan juga siap kita tanyain juga ya. Kita Udah nikah belum? Belum 2 kali. Belum pertama kali. Banyak ukti yang menunggu. Tenang. Bukan nggak laku, tapi cinta yang ditunda. Ya, sepertinya sebenarnya. Ya, cinta yang ditunda, dan malah cinta yang salah. Oke. Salah Itu, ancelum. udah, tenang aja nih. Pemanasan nih Om Capung. Iya. Om Capung kita dengar juga nih Om Capung tuh ya katakan di angkatan kita agak famous lah ya gitu kan, sekarang main sana sini gitu kan, main di dunia apa ya dulunya mungkin karena kita seangkatan ya. Iya. Dunia main lah ya, musiknya dapet mungkin ya dunia malam juga kita sempat main gitu kan. Dunia malam tuh ya itu makan angkringan maksudnya. Bukan duduk gembita. Bukan. Duduk gemetak tuh. Duduk gem. Gitu. Om Capung, rumah di mana Om Capung? Nah, kebetulan saya di Tebogo Ismail ya. Itu Bu Ismail. Bukannya yang di Cigadung? Oh, sempat pindah ke Cigadung tahun 2000 berapa ya? 2007. 2007 ya? 2007 Oke. sempat ke Cigadung, tapi 2017 balik lagi ke Tebogo Ismail. Oh, balik lagi ke sana tuh bagus ya. Asli di daerah Bandung Utara berarti di sini ya? Iya, asli. Dulu sebelumnya malah di Sukaluyu di Batik Kayu. Sukaluyu. Iya, sama di Batik Saya Kayu. sempat di sana. Di Sidomuktinya. Oh, Sidomukti ya? Nah. Saya di Batik Kayu. Oh, deketan. Cuma belum kenal dulu ya, belum dekat. Ini Om Capung, anak udah berapa biji nih? Anak Standar banget ya pertanyaannya, anak gitu kan. Yang minimal kan lebih familiar kita aja ke anak. Iya. Anak kebetulan ada 4. Oke. Yang paling dewasa itu SMA. Yang paling kecil itu masih 4 bulan sekarang. Nyangka nggak anak teman-teman nih? Kirain masih anak 4. Wes. Kenapa gue nanyain ke sana, ini sensitif nih? Kenapa? Karena tampilannya nggak sesuai. Iya, bener, Nggak sesuai dengan. Cocoknya istri 4 ya? Betul. Bunda, maaf Bunda. Ini yang Om Capung yang ngomong ya, bukan Mas Bet ya. Ini tampilannya yanges banget ya, Iya. muda banget gitu kan. Iya, Makanya tadi kok ditanya kenapa masih nanya anak berapa? 4. Kan nggak nyangka orang juga. Ya, look so young gitu kan kayak gitu. 4. Istri masih 1 kan? 1. Alhamdulillah 1. Ini nggak kenapa apa di rumah nih? Enggak. Aduh. Om Capung, kegiatan apa aja nih? Nah, kalau kayak saya kegiatan sih sebenarnya sehari-hari usaha ya. Usaha ya? Kebetulan juga apa namanya? Jadi bapak rumah tangga juga. Oke. Karena sehari-hari sering antar anak sekolah. Oh gitu? Iya. Luar Luar biasa ya? Iya. Ngabi lah itu mesti kayak gitu kalau sama bapak tuh. Itu berarti kesehariannya. Seharian Nah, seperti itu. kemarin tuh ada info dari BMKG, Mas Fit nih. Wes, Ada dari BMKG. apa nih? Apa nih? Ya. BMKG nih apa nih? Ini akurat nih biasanya ini. Oh, tepat gitu ya? gitu kan. Oke, Ini gimana? kalau itu A1 gitu ya. A1 A1 ya? Oh, ya. iya. Di BMKG tuh bilang bahwa Om Sapro atau yang dikenal atau sapaan panggilan sayangnya Capung ini aktif di salah satu partai. Iya, Nih, betul, katanya betul. di Nasdem ya. Iya, betul. Dan skupnya bukan di Kota Bandung, udah langsung melangkah ke provinsi Yes. Jawa Barat ya. Betul. Nah, Jawa Barat. kok jangan dikupas dulu nih untuk ke yang lain-lainnya nih. Maksud pengen tahu dulu kok bisa nyampe ke sana. Korelasinya tadi hubungannya dengan bapak rumah tangga apa? Ini kan jauh jomplang gitu kan, jomplang sekali gitu. Gimana udah Ya, saya bisa memang- nyampe gitu ke sana? Ya betul, saya sebenarnya bergabung di partai politik itu termasuk baru. Oke. Jadi nggak terlalu lama juga. Bayil ya? Baik pasti. betul. Cuman alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh ketua DPW Oke. atau wilayah provinsi Oke. untuk menjabat sebagai wakil ketua bidang pemuda dan olahraga. Gitu. Pemuda dan olahraga ya. Cocok. Pemuda dan Cocok banget nih. Istilah muda. Masih muda ya kan. Ya, fresh ya gitu kan. Jangan yang Oke. pemuda udah lewat
Umur ya. Padahal usia saya 42 tahun udah lewat nih pemuda. 42 ya? Oh, Iya kan iya. pemuda kan cuma sampai 40 tahun. Oh Pemuda betul 40 tahun. Kalau di KBI kalau nggak salah berapa sih? 30 ya? Ya tergantung dari menporanya yang Iya. pakai mana nih. Kebijakannya. Tapi Iya. kan Menpora kan lebih dari 40 tahun juga. Oh iya betul. Iya, Iya, jadi nggak pemuda masalah ya, pemuda juga beliau. Betul ini pemuda emang jadi generasi bangsa ya, yang emang harus dibina, dikasih solusi kedepannya mau seperti apa masa depannya. Nah ini yang mau kita bahas soal apa pemuda dan pemudi. Ini pemudi jangan langka disebutin ya, jangan pemuda aja, pemudi juga bisa disebutin. Banyak juga yang cewek-cewek ini pemudi-pemudi yang emang maksudnya nggak tahu juga kemana tujuan beliau gitu kan. Ikut-ikutan lah komunitas, ikut-ikutan lah klub motor kayak gitu, ikut-ikutan lah mungkin Karang Taruna gitu kan, ikut-ikutan lah apa ya OKP atau apa yang organisasi kemasyarakatan gitu kan. Tapi ini mau dibawa kemana nih gitu kan. Beliau pun mungkin karena mungkin katanya pencarian jati diri kan Bagas ya, cuma kan belum tentu langsung dapat nih jati dirinya, nggak langsung dapat gitu kan. Pasti ada pencarian dulu, searching dulu, pengalaman dulu. Nah untuk dapat ke titik finally dia menemukan jati diri ini, jangan sampai dia menemukan hal-hal yang aneh-aneh atau negatif. Yes, betul. Jangan sampai apa yang sempat kita alami, kita lagi, lu aja kali. Gue kagak. Ini jangan sampai itu teralami di sana gitu Iya, kan. iya, Jadi betul. udahlah, cukup kita aja gitu kan yang mengalami pencarian jati diri itu yang emang malang melintang, semua dimainkan, semua digas gitu kan. Iya. Enggak juga, jangan kasih adik-adik kita. Nah, Iya, betul. nyambung ke programnya Om Capung tadi sebagai Wakabin pemuda dan olahraga, ini sempat ada nggak planning gitu kan, yang planning udah dijalankan untuk mewadahi pemuda-pemudi ini, Capung? Iya. Misalkan mereka senang olahraga nih, mereka Iya. senang balapan nih gitu kan, mereka senang Muay Thai nih atau misalkan MMA gitu kan, atau apalah bentuknya. Ini Om Capung ada nggak program yang udah dijalankan sebagai mungkin kalau belum gede ya sebagian kecil yang udah terrealisasi gitu? Iya. Ada nggak Om Capung? Oh sebenarnya kalau di partai sendiri nih, Partai Nasdem sendiri sih sudah banyak sih yang sudah kita buat ya. Oke. Kegiatan-kegiatan itu banyak kegiatan olahraga. Like apa tuh? Seperti futsal, Futsal. badminton, itu kita bikin kegiatan rutin ya. Oh, Dan itu sifatnya gratis. Oh itu. Gratis Jadi ya. nggak perlu bayar ya untuk bayar. Jadi itu bayar kok. porsinya. Kok. Bayar kok Nggak ya. bayar Jadi kok. istilah kokannya untuk itu. Main musikat. Modal gua karaket. Oh, modal akhirnya tuh jengkau kedaik gitu itu. Itu ur. Aduh udah futsal ge lumayan. Iya, jadi kegiatan-kegiatan seperti itu yang olahraga bentuk dalam bentuk futsal atau Futsal, badminton, oke. sepedahan itu kegiatan memang sudah dilakukan rutin di partai kita dan itu semuanya gratis karena kita fasilitasi. Oh gitu, udah fasilitasi ya? Iya. Itu skupnya Bandung aja atau Jawa Barat? Sebenarnya untuk Jawa Barat, Oke. cuman karena mungkin lokasinya di Bandung, jadi banyaknya memang orang Bandung yang hadir. atau orang yang Lebih hotel. concern di situ jadinya di Ya, Bandung ya? betul, karena pusatnya lah ya kota Bandung ya gitu. Jadi sebenarnya dari daerah juga sangat terbuka sekali kalau misalnya mau ikut kegiatan bareng gitu kan. Itu salah satunya dari olahraga. Olahraga. Nah, kemudian kalau misalnya untuk kegiatan kepemudaan juga kita suka buat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemuda lah kayak hobi ya, kayak fotografi. Oke. Terus kemudian e-sport juga. Mungkin e-sport sekarang udah jadi olahraga ya. Dulunya hobi tapi sekarang sudah ada Mobile Legends, olahraga. Mobile Legends, kurang lebih kayak gitu lah. Ah. Dan itu juga kita bikin perlombaan-perlombaan kayak pertandingan. Pertandingan ya? Ya, yang insya Allah juga mungkin tanggal 25 Oktober ini ada kegiatan pertandingan futsal Di mana tuh? di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Nah, Khususnya di titiknya di khususnya mana? titiknya kita bikin di Dapil 4 Dapil 4 apa namanya? Di Mandala Jati ya. Mandala Jati, Iya, Ujung Berung ya? Di Resko lah. Daerah situ ya. Daerah situ. Daerah situ kita Maaf ya pemirsa, ini sobat hubung ini ngomongnya dapil. Maaf ya. Tidak ada misi Maaf, kita, maaf. tidak ada. Ini Tidak kita ada, hanya tidak ada. kita hanya memungsikan, hanya menanyakan bagaimana fungsi dan perannya seseorang yang emang diamanahi untuk memfasilitasi pemuda dan pemudi di Kota Bandung ini dan khususnya Jawa Barat ya. gitu. Iya, betul, betul, Oke. betul. Jadi kita Jangan salah paham. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan pertandingan seperti itu. Oke. E-sport pun udah ada ya, kita bikin kegiatan Mobile Legends juga, Mobile Legends. gitu kan. Jadi banyak lah sebenarnya kegiatan-kegiatan kepemudaan dalam bentuk olahraga, budaya. Memang kita belum ya, tapi memang kita bakal ke arah sana juga. Budaya juga ya. Karena memang
jadi salah satu concern kita untuk kegiatan-kegiatan budaya. Ini mengangkat kebudayaan Kota Bandung, Jawa Barat, Kultur itu penting. Kultur penting. Maaf potong ya. Iya. Nyambung ke kultur tadi yang Bagas nih agak sedikit melebar ke kanan ya. Kultur ini di anak-anak muda saat ini sangat-sangat ketinggalan, bahkan mereka tidak kenal. Nggak kenal. Iya. Culture itu nggak kenal, bahkan mereka lebih menyukai yang lebih ke barat-baratan. Iya, betul. Kan gitu ya? Betul. Bahkan mereka ketika kita bahas aja misalkan olahraga MMA misalkan martial arts gitu kan, mereka lebih mengadopsi ya seni-seni yang ada di luar negeri ke sini. Lebih extrovert gitu. Iya. Nah, introvertnya nggak ada nih. Padahal kan maaf gitu, kita ini kan pencak silat asli dari kita. Betul. Gitu kan, jaipongan asli dari kita gitu kan. Kamu kan sempat mengalami jaipongan? Pemudi kayaknya. Dan jaipongan. Betul. Itu kenapa? Itu karena sebenarnya banyak terjadi gara-gara informasi dari luar itu masuk ke kita dengan mudah karena teknologi. Jadi dengan informasi yang mudah transformasinya masuk di situ ya. Sehingga budaya asing itu banyak masuk ke tempat kita gitu, ya. budaya kita. Nah, kita nggak diangkat. Ya, kita tidak diangkat. Makanya itu kan perlu rasanya untuk kita angkat lagi. Mesti, ya. itu. Sampai Support saya. anak-anak sekarang itu lupa gitu. Betul. Makan budaya kita. Bahkan menganggap tabu loh. Tabu ya. Naon sih jaipongan, rame, naon sih pencak silat. Dulu mah kalau kita 17 Agustusan teh ada di RT, di RW teh ada kejuaraan, lomba nyanyi, minimal ada lagu-lagu kebangsaan lah ya. Betul. Dilatih anak-anak teh gitu kan. Sekarang mah nggak ada. Nggak ada ya. Lebih hafal lagu-lagu yang lain. Lagu TikTok ya. TikTok gitu kan. Mungkin seperti Sana. itu. Jadi rasa memilikinya kurang. Iya, jadi lebih hafal I don't wanna talk about it dibanding Manuka Dali tak apalin. Nah ini yang betul tugas-tugas bukan nomor satu aja ya, tugas kita semua. Tugas kita semua, betul. Dari hulu sampai hilirnya itu mesti bisa membangkitkan lagi lah rasa memiliki gitu kan, bahwa kita Indonesia penuh dengan berbagai macam culture gitu kan di sana yang memang itu kekayaan kita yang mesti diangkat oleh siapa? Pemuda-pemuda kita. Iya, betul. Ada yang tua-tua itu udah ya ngebina, menjembatani gitu kan, mensupport dengan jalan-jalannya nih. Pemuda tetap yang mesti penggeraknya, betul. Daya geroknya kuat kan, tenaganya kuat. Local pride. Karena saya sempat mendengar nih dan membaca bahkan dan coba diaplikasikan ke teman-teman. Sebaik-baiknya quotes ini ya, sebaik-baiknya pemuda adalah dia yang berdiri di kakinya sendiri, di atas kakinya sendiri, bukan di atas om-omnya, pamannya, siapa. Betul. Pemuda adalah yang terbaik. Pemuda yang terbaik adalah pemuda yang berdiri di atas kakinya sendiri. Betul. Ya, itu berarti itu penanaman untuk fondasi yang kuat gitu kan. Pemuda itu bahwa lu bisa gitu, kamu bisa kayak gitu. Tapi lain kumaha aing Mas ya. Iya. Aduh. Kan Kadang-kadang pemuda emang kumaha aing. Iya. Ya kita nggak salah ya ngalamin itu. Cuman itu tugasnya collab di antara muda dan tua. Yang tua yang menjalurkan dengan kebijaksanaannya, dengan pengalamannya, dengan jalurnya juga nih. Ya maaf nih ya udah jadi muspika, jadi di mana di Pemkot atau di mana. Tolong jalurkan anak-anak muda ini. Support ketika mereka ada kegiatan. Jangan sampai udunan deh. Kasihan juga. Kasihan juga. Dan itu hanya seremonial udunan selesai. 5 tahun kemudian udah selesai. Tidak jalan lagi, tidak continue. Gitu Capung. Nah ini jadi bahan materi juga yang mesti kita diskusikan Om Capung. Ada nggak nih upaya-upaya khususnya Om Capung ya di Wakabit Pemuda dan Olahraga nih Jawa Barat untuk memfasilitasi anak-anak ini gitu, minimal menggali dulu ke bawah apa yang mereka butuhkan gitu kan, apa yang belum mereka pesan mereka yang belum tersampaikan ke atas gitu kan, yang belum kita fasilitasi. Ada nggak upaya ke sana Om Capung? Ya itu, makanya sebenarnya saya mengajak buat anak muda ini untuk tidak bersikap apatis terhadap partai politik. Karena aspirasi itu akan diserap di partai politik yang kita akan bisa bahas dengan eksekutif gitu. Jadi saya mengajak para pemuda, khususnya para milenial nih. Karena kalau sekarang kan di bawah 40 tuh milenial ya. Usia dari 1940 lahir itu udah milenial. Masih dong. Masih milenial. Bangga milenial, jiwa milenial. Nggak tahu tampilannya. Nah di situ bisa menyuarakan lah ibaratnya aspirasi apa yang diinginkan para pemuda yang kita bisa sampaikan nanti ke pihak eksekutif. Mungkin dibuat mewadahi dalam bentuk
untuk fasilitas olahraga mungkin, ataupun budaya tadi, atau mungkin hobi, gitu kan banyak fotografi bisa. Agak sedikit tajam nih. Ada nggak tadi solusinya gitu kan? Iya. Masalah ini nggak disebutin sama Om Caplu nih, sama Om Caplu. Anggaran. Yoi, itu yang jadi permasalahan di bawah selalu. Mentok di anggaran. Makanya udunan kan, patungan lagi. Iya, Emang iya. budaya kan udunan tuh bagus. Iya. Cuman ini kan mungkin ada anggaran yang emang ada alokasinya untuk itu gitu kan, untuk anak-anak muda ini memfasilitasi minimal lempengkeun lah gitu Iya. kan. Nah, ada nggak anggaran untuk itu? Jangan Iya. sampai ketika ada mengendap tidak nyampe pada haknya. Itu kan haknya masyarakat kayak gitu. Betul. Jadi di pemerintahan sendiri itu sudah ada anggarannya. Misalnya Kota Bandung, katakan Oke. kita kan tinggal di Kota Bandung ya. Kota Bandung ya. Ya Kota Bandung misalnya mereka punya anggaran. Cuman anggaran ini kan harus diatur ya. Oke. Diatur. Nah ini akan dibahas dengan anggota dewan. Kan ada dewan betul. Nah, Ya. dengan anggota dewan ini kan yang sudah menyerap aspirasi dari warga itu kan bisa mengkondisikan lah kurang lebih seperti itu, Oke. gitu kan. Yang sekiranya perlu atau ibaratnya menjadi skala prioritas, gitu, itu bisa direalisasikan lah kurang lebih seperti itu. Jadi atensi lah ya. Jadi atensi betul. Ada Itu anggaran. kalau anggaran sudah pasti ada karena anggaran sendiri kan ibaratnya dapat dari pajak ya kan. Oke. Itu kan sudah ibaratnya sudah dipersiapkan Siapkan ya itu untuk ya. warganya. Ada Kurang lebih kayak posko-poskonya gitu. sebetulnya. Sudah ada posko-poskonya. Nah berarti di sini ada, nah Bagas ada. Cuman kita bicara masalah skala prioritas. Skala prioritas, ya. Mana yang lebih penting, mana yang lebih. Nah diukurnya skala prioritas ini dari sisi apanya? Dari priority atau enggak gitu? Ya dari sisi kebutuhan lah, Kebutuhan. masyarakat kan kita lihat. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ibaratnya komunitas tadi ya, Iya. itu kan sebenarnya kalau ada ormas tuh udah ada ibaratnya ada anggaran di Kesbangpol gitu. Iya, ya. iya. Nah itu bisa dialokasikan pada ormas. Nah ini Tapi kalau misalnya- komunitas-komunitas yang tidak, maksudnya kayak komunitas sekolah gitu Iya. kan, mereka berkomunitas nih gitu kan, anak-anak klub motor yang emang tidak masuk dalam Kemenkumham atau Kesbangpol, mereka hanya ngumpul-ngumpul sebagai menamakan diri sebuah komunitas, Iya. mereka pun punya hak untuk berekspresi ya, dalam artian mereka pun pengen ngadain futsal, itu dananya kan bingung. Ini untuk menyerap dana ini bisa nggak alokasi untuk anak-anak ini? Oh, nggak bisa, itu sulit soalnya. Sulit ya? Jadi karena pemerintah sendiri sudah punya aturan untuk ibaratnya mendistribusikan anggarannya. Gitu. Jangan salah paham Jadi nih. ada aturan-aturan sendiri yang harus diikuti gitu. Nggak bisa kita ibaratnya katakan minta sponsor ke pemerintah, itu nggak bisa. Kecuali kantong pribadi ya. Kantong pribadi. Tapi kalau misalnya ke badan usaha milik daerah itu bisa. Bisa ya. Gitu. Misalnya katakan kalau misalnya di Bandung kita minta sponsor ke salah satu bank daerah bisa. Oh bisa itu ya. Bisa. Ya ini minimal tercerahkan ya. Selama ini kan kita nggak tahu ya. Iya. Malah nantinya malah jadi stigmanya malah negatif aja gitu. Ini bunga utang kita gini mana buat kita. Iya. Padahal sebenarnya rulesnya yang tidak bisa dicapai ke sana ya, atur aja. Aturannya kita harus paham dulu aturannya. Gitu. Ada tracknya lah ya menuju ke sana ada ya. jalurnya, betul. Itu guys. Iya, atau menggorokan sembako tapi di Nah. material kan. Artinya nggak tahu jalur gitu. Betul. Seru sekali nih. Boleh gimana nih, ada yang mau tanya ke Ini nih kita seru. diskusi aja santai ya. Kang Dadan nih dari tadi. Ada kalau mau silakan. Belum ditanya aja nih. Aduh. Kan masih pemuda nih. Ya. Masih pemuda. Kang Dadan tinggal di mana ini? Saya teh tinggal di Tubagus Ismail, terusan Jalan Cigadung. Berarti masalah Bandung Utara ya? Bandung Utara. Berarti sama Om Capung berarti ya? Iya dekat banget. Ini warga Bandung Utara Jadi nih. beda RW. Warga Bandung Utara masih bangga nih adanya beliau-beliau ini. Mudah-mudahan ini sebagai Mas. wadah untuk aspirasi ya. Ini tadi Kan betul. dapil teh Dadan Sapali. Dadan Saware. Saware. Iya, Sapalewa. Iya, berarti masih di Bandung Utara ya? Terus di Bandung Utara. Dulu lulusan SMA mana? Saya teh lulusan SMA Pasundan 2 di Ciamplas. Ciamplas. Oh, tahun Lulus berapa? teh tahun 2011. 2011. Ya. Milenial atau ya? Masih bisa dibilang gini. Besti ya. Besti. Coba juga naik angkot Sadang Sela, naik Calum Cikoyong. Nah, Dua kali. Pulang ke Simpang, nanti naik Calum Cikoyong ke Simpang. 2 kali naik angkot. Naik angkot. Dua kali naik angkot. Ongkos sudah berapa itu?
dulu mah ongkosnya baru, bukan baru ya, masih 1.500 lah ya. Kenapa Kang Bagas tanyain Masih itu? bisa 1.000 lah. Kenapa Kang Bagas tanyain itu tentang ongkos? Supir angkot ya. Bukan. Dia mau nyalonin jadi pejabat distribusi ini, KB. transportasi. Ini begitu ini angka berapa? Mau Mantap. pegang kebijakan ini. Iya, karena ngaruh juga itu tuh biasanya Iya. kalau sekarang kan kita banyak pemuda nih difasilitasin sama orang tua kan, udah dengan kasih sayangnya orang tua, kasih motor, kasih mobil, masih sekolah mas, padahal udah can boga SIM, can. Iya bener nggak? Can tentunya. Punya SIM ya kan lulus SMA baru punya SIM kelas 3 lah punya SIM. Nah, dengan dengan dinamika yang ada saat ini itu kan orang pelajar mahasiswa tuh udah pada punya kendaraan sendiri ya. Iya, Pasti kan gitu. Sudah banyak lah ya. Mode transportasi kita teh banyak ketinggalan juga kan. Tapi kalau nginget-inget sejarah tadi ngomongin budaya, itu tadi dari zaman Bajai, Bandung kan ada juga Bajai. Ada Bemo ya, Bemo, Oplet. Nah, sampai sekarang nih jadi komunitas nih, banyak di komunitas sekarang nyambung mas. Karena mereka bisa mengakses tempat ngumpul ini dengan mudah kan, karena dengan transportasi yang tadi difasilitasi gitu. Tapi yang sangat disayangkan kadang-kadang di transportasi ini malah menyalahi aturan gitu. Ya betul. Itu belum punya SIM ya kan? Iya. Terus knalpot gandengnya bobok-bobokan kan. Kadang-kadangnya ikutan balapan liar karena kan itu tadi tidak difasilitasi. tidak difasilitasi, nggak punya sirkuit. Kang Bagas ini jago sekali nyentilnya gitu. Sedikit lah ini dari ongkos. Dari ongkos. Betul, nyambung ke hal tadi yang Kang Bagas utarakan, Kang Capung. Ada nggak upaya usul dari Kang Capung ya? Sebagai Wakabid pemuda dan olahraga nih untuk memfasilitasinya seperti apa nih, misalkan tadi balapan liar nih, ada nggak forecast ke depan gitu kan untuk bangunin sirkuit ke gitu kan, walaupun emang mini atau gimana, ada racing academy ke supaya mereka tahu ya. Terus keduanya ada safety riding ke, ini kan banyak yang nggak punya SIM tuh, ada safety riding, ya anggap aja ini olahraga lah ya, emang tapi ada ada kepatuhan juga gitu. Emang masih saling support gitu kan, warga dengan mustikanya gitu kan, government. Nah, ada nggak planning sejauh itu, misalkan selain sirkuit ya, bikin lapangan futsal yang emang ini gratis gitu. Ini miliknya warga Bandung, ini warganya Jawa Barat kalau di tiap titik ya di wilayah Jawa Barat. Ada nggak planning ke sana? Sebenarnya kalau lapangan futsal sendiri untuk kota Bandung sudah ada dan sudah cukup banyak ya. Itu sudah jadi wadah lah ibaratnya, katakan seperti itu. Tapi kalau misalnya bicara sirkuit tadi, memang sebenarnya belum ada. Dan saya rasa kalau misalnya memang itu banyak diminati oleh masyarakat, sama nggak kita buat. Sangat diminati Jawa Barat ini. Iya dong. Atlet-atlet yang dari Jawa Barat banyak banget gitu ini. Apalagi kalau pendaftarannya murah gitu. Maaf, kami kan bengkelan kecil ya banyak. Murah ya. Pengen ikut partisipasi tapi aduh pendaftaran mahal. Nah, jadi aja ikut ajang lomba balap. Ya minimal ada solusi ke sana, ada solusi juga bagaimana menyibukkan anak muda ini dengan hal yang positif. Iya. Karena tingkat kriminal itu muncul ketika mereka banyak pengangguran dan tidak ada aktivitas, Ya ajak gini-gini, ayo. Tapi kalau mereka ada rutinitas yang emang intens gitu kan, ini mereka disibukkan. Iya betul. Ada nggak upaya-upaya untuk ke sana? Oh ada dong, pasti kalau itu. Bentuknya gimana tuh? Jadi bentuknya sebenarnya kita bisa bikin bentuk tadi, bisa bentuk pelatihan, misalnya katakan kan dari hobi-hobi ya. Banyak anak-anak muda sekarang banyak hobi fotografi katakan seperti itu. Atau misalnya cosplay gitu kan, anak-anak untuk komedinya, ceweknya itu cosplay. Ataupun misalnya yang tertarik di bisnis bisa bentuk UMKM. UMKM di Bandung termasuk maju, apalagi di bisnis pakaian ya, CEO-nya gitu kan. Itu memang sudah sudah jadi kreativitas anak muda Bandung lah. Memang anak muda Bandung ini memang dikenal kreatif. Jadi ibaratnya mereka punya taste tinggi maksudnya. Nah, ketika ya betul, ini kan sebagai Pak Isvan jawabannya ya untuk masalah passion gitu kan. Cuman ada permasalahan kalau di bawah tuh sisi modal, Om Capung. Sisi modal ada nggak itu posko-posko untuk
bantuan modal nih. Bantuan modal, usaha gitu ya. UMKM khususnya gitu kan. Iya. Ada nggak masuk ke sana ya? Kalau misalnya Ini ada keluar dari pemuda olahraga nih ya. Iya, iya. Tapi ini mesti dibahas juga kayaknya. Iya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya anggaran dari pemerintah sendiri itu kayaknya mungkin belum ada untuk ibaratnya untuk kebijakan seperti itu ya. Tapi kalau untuk membantu, ibaratnya membantu untuk apa namanya meningkatkan misalnya katakan penjualan sales atau segala macam itu bisa dilakukan promo-promo, bisa dibikin event-event kayak misalnya event UMKM. Itu banyak sih sebenarnya pemerintah sudah buat kegiatan Kayak kemarin UMKM Expo gitu ya. Ya, UMKM Expo. Di situ kan ibaratnya sudah menjadi suatu wadah ya. Wadah untuk para UMKM untuk masuk ke sana. Iya, kalau bisa mah setiap ATPM ya pemegang merek itu Mas kayak yang Garpu, yang Sayap gitu ya. Iya. Itu misalkan ditekan untuk bikin sirkuitnya urunannya itu gitunya Bisa bikin jadi sirkuit itu. bisa ya, sirkuit 4 merek itu misalkan gitu. Ya kita ngasih masukan aja ya, masukan gitu kan. Ya, itu Tekan sama pemerintah gitu ya. Kembali ke kebijakan lah ya. Nanti seperti Tapi apa. saya dengar kemarin tuh beberapa bulan ke belakang itu ada semacam support ya dari salah satu bank daerah di Bandung itu gitu. di Jawa Barat Buat? kan untuk UMKM. Itu namanya kalau nggak salah KUR ya. Oh iya. Jadi memang ibaratnya ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi ya. Oke. Jadi ibaratnya ya tetap meminjam ke bank juga gitu intinya. Gitu. Cuman adalah salah satu program Pemerintahan di sana ya? sama dengan bank usaha gitu. Jadi tetap pemerintah pun ada atensi ya ke sana ya. Cuma kan tidak bisa instan begitu aja. Iya. Karena rakyatnya bukan 1-2. Ya kita bisa saling paham lah ya ke sana ya. Iya. Gitu. Nah, ajakan-ajakan Om Capung nih, ketika anak-anak muda komunitas kayak gitu berkembang di Bandung khususnya nih Bandung yang kemarin kita coba angkat juga di video-video kita sebelumnya di fase yang sebelumnya ini, mereka pun selalu menyuarakan bahwa di kita pun di dalam tubuh komunitas kita ini banyak kegiatan positif yang mau dijalankan. Bingung ini mau mengarah kemana untuk support dananya, untuk apanya. Bisa nggak itu ada atensi khususnya dalam Capung ya? Iya. Secara pribadi aja gitu kan? Iya. Bisa mewadahi itu ada nggak ke sana? Ya sebenarnya insya Allah kalau misalnya sekiranya menarik gitu kan, ini memang bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandung atau Jawa Barat gitu kan, itu kenapa enggak gitu. Catat kawan-kawan ya, komunitas apa yang nanti memang membutuhkan khususnya di wilayah Kota Bandung ya. Iya. Dan apalagi yang dekat dengan rumah beliau nih Kota Bandung ini soal secara pribadi nih gitu kan. Datang aja ke rumah beliau. Iya, Nanti insya nama Allah. teleponnya Mas Fit kasih di sini ya. Iya. Oke, catat nih, ini janji jejak digital. Jejak digital pasti ada nih. Om Capung insya Allah sekuat seoptimal beliau mencoba merealisasikan ya, Iya, mengaplikasikannya insya Allah. kayak gitu. Gitu guys. Soalnya Asik ini. itu juga asik ya untuk dibahas teh. Soalnya banyak sekali nih kayak Butuh dicerahkan. betul Butuh pencerahan. kreativitas anak muda Bandung tuh banyak yang nggak kesalurkan juga. betul. Padahal masih banyak tuh yang tercecer-cecer gitu kan. Iya. Pada akhirnya mereka senangnya di jalan. Betul. Bawa bendera sana sini gitu kan. kayak gitu. Waduh, macam-macamnya. Iya, nah itu kalau disebut kebanyakan nih, apalagi netizen gitu ya. Iya. Salah ini apain gini-gini, dibalik salahnya seseorang masih ada salah kita. Itu konsep Mas Med ya. Iya. Supaya kita bijaksana dalam menyikapi yang salah. Kenapa kita membiarkan itu? Kenapa kita tidak memfasilitasi? Kenapa kita tidak menyibukkan dia dengan hal-hal yang lain? Iya, Itu lebih kan positif anak-anak ya. bangsa. Ini putra bangsa, putra daerah. Kenapa nggak kita angkat juga? Yes. Gitu kan? Kurang Itu adik-adik kurang kita. dirangkul lah ya. Nah, itu malah dipukul kayak gitu. Malah dipukul, Betul. dikebukin, dimasukin penjara kan kasihan. Iya, Oh. kasihan. Kalau kita lihat benang merahnya gitu Mas ya. Betul. Memang nongkrong mereka juga sebenarnya pengen terlihat kan, pengen diakui Eksistensi. eksistensi. Batak wajar memakai kanalpot gandeng meh kadenge gitu kan. Ini gue. Gitu kan. Ini gue gitu. Ini gue karena tadi dijieun kan wadah sirkuitnya lah apa misalkan banyak kan tuh kayak GBLA, Tegalega betul, tuh banyak lahan kosong ya. lahan Lahan kosong kosong. kan. Sebenarnya kalau bisa kita concern ke masalah itu bisa saja. Kenapa enggak itu? Iya. Gitu. Karena hari bola mah ya wae nya kudu sareng ring tinju wae gitu. Iya. Kudu bola mah gitu. Bikin stadion mah banyak gitu kan stadion. Hanya itu tadi mungkin masyarakat kita, komunitas kita juga
masih banyak fasilitas yang mungkin untuk menggapainya nggak tahu caranya harus gimana. Nah mungkin ini tadi ada edukasi dari Kang Capung yang mudah-mudahan menjadi edukasi buat teman-teman semua ya. Betul. Artinya udah tahu nih rulesnya Seperti apa? Ya minimal sedikitnya lah. simpelnya hubungi beliau aja lah. Iya, Ya, betul. Lalu kita obrol nomor telepon kayaknya di sini nih. Coba catat kawan-kawan nih di ada jejak digital ya. Nomor teleponnya berapa Bang Capung? Hubungi beliau langsung. Beliau 24 jam siap menerima kolapsnya kalian, khususnya pemuda-pemuda ya di Kota Bandung. Awas, bukan nomor pinjol ya. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan diskusi ini ada manfaatnya ya. Amin. Di sana. Capung juga terima kasih udah datang ke sini. Tinggal kita ya mungkin walaupun sedikit obrol tadi diskusi kita ini, tapi emang betul-betul dapat poinnya gitu kan. Anak-anak muda mungkin saudara kita, adik-adik kita ini bisa jadi ini solusi nih gitu kan. Saya coba hubungi Om Capung nanti gimana itu kan selanjutnya terserah Anda gitu kan. Silakan aja itu mah di meja sebelah gitu kan, seperti itu kayak gitu. Oke kalau gitu kita di closing statement deh Agas. Karena ini udah dapat semua nih apa yang kita inginkan, atau bukan kita ya, kita sebagai penyampai aja gitu kan. Ini udah dapat, tapi itu pemaparannya udah detail dan tegas, jelas gitu kan, buat kitanya lugas. Di sini udah ada komunikasi juga dua arah kan, ada nomor telepon nanti bisa dihubungi. Pengen nih Mas Bet pribadi di sini pengen pesan dan kesan apa sekalian closing statement ya Capung buat pemuda-pemuda di Indonesia, di Jawa Barat khususnya Kota Bandung. Dan Bandung Utara nih Capung. Ini tempat tinggalnya ya. Jadi gini, khususnya untuk para pemudi dan pemuda, itu saya rasa harus ibaratnya bersikap positif lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ibaratnya harus dapat membanggakan dan mengharumkan nama baik bangsa, negara dan agama. Jadi banggakanlah orang tua. Orang tua ya. Iya. Nah itu kuasa kalian. Ya, udah cukup kayaknya guys ya. Cukup diskusi ini. Tinggal kita makan dulu. Kalau kita langsung makan di sini, ini mejanya betul. kalau penuh Kang ini. Dadan dari tadi Soalnya menu di sini, menu di Habitat Cafe ini, Cafe Habitat ini support sekali sama kita. Support ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Di Jalan Kaca Kendal. Terima kasih buat Orbita Cafe nih. Mantap ya. Mantap. Vintage. Vintage. Estetik lah. Estetiknya dapat ya. Kalau zaman anak muda estetik. Estetik banget gitu kan. TikTok banget. Oke, masa closing nih ditutup ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada edukasinya, dan motivasi buat khususnya pemuda-pemuda kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, sampai jumpa. Jauh mata memandang. Cus, assalamualaikum. Assalamualaikum. I can never do enough.